Lalu kalau ngelihat paha pramugari, bonusnya itu mah. Bahwa manfaat ilmu, ilmunya manfaat, punya santri lagi. Datang bawa santrinya, waduh ini santri ana ini. Misalnya begitu. Gaya. Sampai ilmu palak jiwa, ngitung-ngitung ya kan. Ini apesnya segini ya kan. Ada itu ilmunya. Ya kan. Gitu. Ambil Bram bisa enggak itu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para jemaah KBK Kongko Bareng Kiai, para orang tua, para pemuda. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mulai khusus pada malam Sabtu bahasan saya. Di samping kita belajar tentang SOP atau syariah atau fikih. Jadi fikih itu SOP, gitu keo ya. Fikih itu SOP, fikih itu aturan. Ya. Maka kita jangan hanya berstandar aturan saja, berstandar SOP, standar operasional prosedur, atau standar aturan saja, tapi aturan itu, fikih itu harus mulai dilakukan pendalaman rasa gitu. Karena kalau kita sholat hanya berstandarkan sah saja, atau kita menikah hanya berstandarkan sah saja, ini rasanya kering gitu. Maka di sini sebelum saya baca Fathul Mu'in, saya baca kajian nasihat Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Ar-Risalah Al-Waladiyah, yang saya bagi mungkin 30 menit gitu. Biar kita dapatnya kajian nasihat Al-Ghazali dan juga kajian tentang fikih munakahat, atau kata Bapak Akew ini SOP pernikahan, ya kan? Standar operasional prosedur pernikahan. Gitu. Ini kitabnya udah saya fotoin di grup ya. Ini kitab kumpulan Risalah Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmat asy-syaikh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu, washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a min daqaiqil ulum wastakmala min fadailin nafsi. Thumma innahu fakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi faqala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa sarraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha fal ana yanbaghi an a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu
faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Jadi di dalam kajian ini ada seorang murid, taruhlah alumni. Saya kasih contoh misalnya Kiai Bombom, Kiai Sukma. Kiai Sukma ini alumni pesantren ke Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Kiai Sukma ini belajar ngaji bersama Imam Al-Ghazali selama beberapa tahun, sehingga dia mengumpulkan intisari-intisari dari ilmu dan tentang keadaan dirinya menjadi sempurna setelah dia belajar bersama Al-Imam Al-Ghazali. Lalu sang alumni ini berpikir pada satu masa tentang keadaan dirinya, dan ada pergulatan batin di dalam hatinya. Dan ia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Saya ini pesantren membaca, atau saya kuliah membaca banyak dari ilmu, berbagai macam bidang ilmu. Ini kata si alumni. Wa sarraftu ray'ana umri ala ta'allumihi wa jam'iha. Dan aku menghabiskan seluruh sepanjang umurku untuk mempelajari berbagai macam ilmu dan mengumpulkan banyak ilmu. Fal'ana, maka sekarang, yan bagi an a'lama, saya ini harus mengetahui ayyanau'iha yanfa'uni godan. Itu ilmu mana yang dapat bermanfaat bagiku di hari kiamat nanti. Jadi banyak kajian ilmu. Mungkin Bapak Akew ini ngaji fikih, Bapak Akew ini juga belajar kimia, belajar fisika, belajar SOP kebendaraan, juga ilmu semua. Belajar pertanian, belajar ekonomi, fikih muamalah. Lalu dari berbagai macam ilmu, dari ilmu logika, ilmu falsafah, banyak sekali ilmu, sampai matematik, sampai ilmu perbintangan, sampai ilmu palak jiwa, ngitung-ngitung, ya kan? Ini apesnya segini, ya kan? Ada itu ilmunya, ya kan? Itu Amil Bram bisa nggak itu? Itu kalau uratnya jadi dukun bisa itu, ya kan? Jadi kata alumni ini, ilmu mana yang dapat bermanfaat bagiku di akhirat nanti, wa yu'annisuni fi qabri, dan dapat menemani aku di kuburan. Gitu. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan ilmu mana yang tidak dapat bermanfaat untukku sehingga aku tinggalkan ilmu itu. Kan? Jadi bermacam-macam ilmu, mana yang dapat bermanfaat bagiku dan mana yang tidak bermanfaat bagiku dan aku tinggalkan. Gitu. Sebagaimana Kanjeng Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Wahai Gusti Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu, ya. Tapi kadang, maaf ini, kadang santri, ini penyakit santri menurut saya, menganggap ilmu yang bermanfaat itu kalau punya santri lagi, gitu. Ya Bang Bram ya. Banyak, manfaat ilmu. Padahal tidak hanya itu. Kenapa? Tidak semua orang yang pesantren harus jadi kiai semua. Iya enggak? Iya. Karena pesantren itu bukan untuk mencetak kiai, bukan.
Ngaji di sini itu bukan untuk mencetak fuqaha atau ulama, bukan. Cuma untuk menghilangkan kebodohan. Syukur-syukur jadi kiai kalau uratnya ada. Kalau uratnya ada. Iya. Itu masing-masing tugas hidupnya lah, ya. Gitu. Jadi kadang orang berpikir bahwa manfaat ilmu, ilmunya manfaat, punya santri lagi. Datang bawa santrinya, waduh ini santri ana ini. Misalnya begitu. Gaya. Saya Bang Basri, pas alumnian, aduh ini alhamdulillah ini santri ana kan. Padahal mas sombong gitu. Bukan itu. Ya. Menyayangkan ilmunya, sayang amat ilmunya. Padahal tidak semua orang harus jadi kiai. Ingat itu. Harus ada tukang es kuwutnya juga. Iya kan? Iya. Masing-masing lah. Gitu. Tapi sebenarnya ilmu mana yang dapat bermanfaat bagiku, kata alumni ini, dan juga yang tidak bermanfaat bagiku dan akan aku tinggalkan. Gitu. Fastamarrat lahu hadhil fikrah. Lalu pergolakan pemikiran si alumni ini terus menerus. Ini gua ngaji KBK 3 tahun kagak putus-putus kecuali urusan pendaringan putus. Ya kan, kudu ke bandara ya kan. Ya kan? Berpikir terus sehingga dari rumahnya dia nulis hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali istiftaan. Sehingga ini si alumni ini nulis surat minta petuah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Wa sa'ala anhu masaila wal tamassa minhu nasihatan wa du'aan. Lalu di dalam tulisannya itu dia bertanya tentang beberapa masalah pergolakan batinnya, ya kan? Dan juga dia memegang darinya nasihat dan minta doa kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kalau sekarang telepon lah atau WhatsApp atau voice note. Kalau dulu ya harus kirim surat. Gitu. Nah, waqala. Dan ia berkata dalam surat itu, in kana musannafatus syaikhi kal ihya'i wa ghairihi yashtamilu ala jawabi masaili lakin maksudi ayyaktuba asy-syaikhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah. Lalu ia berkata, kalau seandainya tulisan-tulisan karangan kitab guruku yaitu Al-Imam Al-Ghazali, ya, dan seperti kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, ya kan. Itu kitab Ihya, itu kitab tasawuf yang diramu dengan fikih, itu keren ya kan? Jadi kitab tasawuf yang diramu dengan bahasa fikih. Kalau kita bilang wah ngaji Ihya serem, sebenarnya tidak serem. Karena kitab Ihya itu kitab yang mudah. Karena apa? Karena dia mengkaji kajian rohani dengan babnya bahasa-bahasa fikih. Itu Ihya Ulumuddin. Kalau kitab tasawuf yang lain memang agak sedikit butuh pemikiran, pendalaman rohani ya, dengan kata-katanya. Gitu. Kalau seandainya kitab Ihya dan kitab yang lainnya ini, banyak kitab Imam Al-Ghazali ini, sekumpulan bukunya, cukup menjawab permasalahanku, sebenarnya udah ada di kitab-kitab itu. Tapi maksudku ini agar guruku yang namanya Al-Imam Al-Ghazali menuliskan tentang kebutuhan rohaniku di dalam lembaran-lembaran yang akan aku pegang sepanjang hidupku dan aku amalkan sepanjang umurku insyaallah. Jadi maksudnya itu dia ingin ada tulisan khusus Imam Al-Ghazali, muridnya ini megang tulisannya.
yang memang dikhususkan untuk dia. Misalnya Kiai Akel punya murid, Kiai siapa namanya, Uke, Pak Kiai Akel. Walaupun pakai Akel ini tulisannya, kajiannya, kajian rohaninya ini sudah banyak kitabnya, tapi lah saya minta kenang-kenangan tulisan Kiai untuk saya pegang jadi kenang-kenangan aku, dan aku pegang sepanjang hidupku. Maksudnya begitu. Walaupun di kitabnya udah banyak gitu. Ya curang nih dia. Akhirnya dia doang yang dapat ya kan. Gitu. Maka kudu rada dekat memang sama guru itu. Ya, gitu. Saking deketnya enak, gitu. Saya dapat ijazah, puasanya harus 13 hari. Saya bilang, pantang bernyawa katanya. Bah, saya kan ini udah kuliah, saya ngajar, malam paginya ngajar, kadang pergi sana. Aduh bah, repot amat, kan kita sudah menjalankan tugas kebumian. Masa kudu repot-repot lagi pandang yang bernyawa? Ya udah, untuk haji mah nggak usah yang bernyawa, tapi hasilnya sama ya, gitu, ya kan? Hasilnya sama ya. Iya udah, digaransi. Enak makanya deket sama guru. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali nulis surat kepada muridnya dengan beberapa lembaran-lembaran, maka kitab ini dinamakan kitab Al-Waladiyah atau Ayyuhal Walad, wahai anakku bahasanya. Dari awal sampai akhir ini nasihat orang tua kepada muridnya, maka judulnya kitabnya Ayyuhal Walad. Jadi kalau Indonesianya kitab namanya Wahai Anakku. Jadi dia nasehatin, kata bapak kayak, wahai anakku Ki, kamu awas dagang es kuutnya yang lillahi ta'ala, kan begitu, enak. Wahai anakku Akeu, kamu kerja di apronnya ini dengan pendalaman ruhani, bukan hanya kerja-kerja saja, tapi untuk apa? Untuk niat ibadah kepada Allah. Lalu kalau ngelihat paha pramugari, bonusnya itu mah. Bonus apa? Kelihatan soalnya. Gitu. Kalau ngeliatin salah, kalau kelihatan ya emang kelihatan, susah. Ya kan? I'lam ayyuhal walad al-muhib. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku, atalallah baqa'aka bi ta'atik. Semoga engkau selalu taat kepada Allah, bahasanya begitu. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Ngomong begini kata Imam Al-Ghazali, anna mansuran nasihati yaktubu fi ma'danir risalati, ya, in kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Sesungguhnya nasihat-nasihat yang sangat luas yang tertulis di dalam inti sari kerasulan itu telah sampai kepadamu, nasihat-nasihat dari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Fa ayyu hajatin, maka kamu butuh apa lagi dari nasihatku? Sedangkan hadis-hadis Nabi juga udah banyak. Lalu kamu butuh apa lagi dari nasihatku? Biasa itu mah permulaan, ya kan? Walaupun kesononya dinasehatin juga. Biasa. Walam yablug kaminhu fakul. Kalau seandainya risalah, kajian-kajian tentang diri itu belum sampai kepadamu, fakul limadha hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Kalau toh memang, biasa kata gurunya, ya kan, kata guru, kata Imam Al-Ghazali, kalau memang tidak sampai nasihat itu, lalu emang lu kemana aja kemarin mondok, ya udah mondok bertahun-tahun, kok nggak sampai itu intisari risalah-risalah kenabian, gitu. Biasa nyindir sedikit. Ya, ayyuhal walad, wahai anakku,
min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Salah satu sekumpulan dari nasihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, qauluhu, yaitu sabdanya, alamatu i'radillahi anil abdi. Salah satu ciri atau ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Ciri Allah berpaling dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu seorang hamba sibuk terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Itu cirinya. Ya kan? Jadi ciri Allah berpaling kepada seorang hamba, yaitu seorang hamba yang sibuk terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya.